Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan melakukan percobaan kembali, yaitu membuat big MOSFET. Ini saya menggunakan MOSFET 100 ampere. Jadi bila saya gunakan MOSFET-nya saja dan R-SUN-nya ini yang akan saya ambil, saya usahakan saya paralel, jadi kemampuannya maksimum secara teori 200 ampere. Mudah-mudahan secara praktek sanggup 150 ampere. Oke, ini saya kerok sengaja agar saya ingin tahu ini R-SUN-nya nih dihubungkan ke ground, satunya lagi ke sini. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi agar tidak merusak, saya akan melepas R-nya saja yang ke gate, dan R-SUN ini RS nanti ada di gambarnya saya tunjukkan. Ini nanti yang akan saya lepas, R ini. Jadi nanti sudah saya siapkan, saya akan membuat seperti ini saja. Mungkin namanya ini big MOSFET 200 ampere. Oke, kita lihat dahulu gambarnya. Oke bro, ini merupakan skematik BMS 100 ampere dengan IC BM3451. Oke, yang saya ambil hanya MOSFET-nya saja. Kalian lihat di PCB-nya ini C-, P-, dan yang ini B-. Kemudian ini R-SUN, dan ini R yang ada pada salah satu MOSFET yang kecil yang akan saya lepas. Jadi yang berhubungan gate saya lepas semua, dan RS ini. Kemudian C- saya gabung dengan kaki source MOSFET yang di sini. R-SUN baru B-. Paham ya bro? Jadi C- ini saya gabung ke source di sini. Jadi semuanya di paralel, source di paralel, drain di paralel, dan gate kita paralel. Oke, kita praktek saja. Oke, setelah semua resistor yang di sini saya lepas, kalian lihat sudah tidak ada resistornya. Kemudian resistor yang di sini, resistor RS. Oke, kemudian yang ini saya gabung, dan gate-nya saya buat dua sebagai cadangan saja. Oke, nanti ini gabung gate. Ini kemungkinan GD, jadi DGS. Oke, saya rapikan dahulu. Sudah jadi, akan saya coba dahulu sementara menggunakan limit switch. Ada resistor, nanti saya gambar. Kemudian ini R-SUN-nya nanti akan saya coba apakah terukur pada saat arus mengalir. Sepertinya sudah. Dan ini menjadi pin source, pin gate, dan pin drain. Oke, saya coba dahulu. Saya akan menggunakan input aki saja. Terlihat bro, ini drain. Oh sorry, saya gambar dahulu. Jadi akan saya coba seperti ini. Ini gabungan MOSFET, saya gambar satu. Jadi ini ground, ini gate, drain, dan source. Ini saya beri resistor bebas saja. Ini bisa kalian pasang resistor 100 kilo sampai 1 mega masih boleh. Kemudian nanti bebannya lampu, dan ini aki 12 volt. Terlihat tuh. Dan ini bulb. Oke, saya coba seperti ini. Dan ini limit switch-nya di sini ke VCC.
Oke, ini limit switchnya, kemudian ini VCC. Paham ya bro? Oke, saya gabung saja. Ini drain ke beban, jadi drain ke beban, kemudian ini VCC ke beban, VCC ke beban. Oke, ini untuk mengukur tegangan pada ersannya di ground, mengukur tegangan. Ini ersan, ini saya buat sedikit rapi karena nanti akan saya gunakan aplikasinya. Oke, saya pasang groundnya, jangan sampai terbalik. Ini dari aki, kemudian ini VCC nya. Oke, sudah saya pasang VCC nya, jangan sampai terbalik. Saya coba. Oh, ini ada keanehan sedikit bro, tapi saya belum perbaiki. Kemungkinan masih ada hubungan dengan IC ini, saya juga belum tahu. Jadi pada saat dinyalakan dia akan mati, langsung berkedip. Tapi tidak masalah, akan saya coba dahulu. Nanti akan saya coba cari tahu kenapa. Mungkin saja kelemahan ini bisa jadi keuntungan untuk suatu rangkaian. Oke, saya coba saja. Kalian lihat pada saat saya nyalakan, saya matikan, dia langsung berkedip. Jadi nanti akan saya periksa seperti ada kapasitor yang nyantol. Kita lihat dahulu. Terbaca. Saya tambah, ya benar, jadi ersannya sudah benar. Ini nanti akan saya terapkan ke aplikasi. Paham ya bro? Atau saya pasang pendingin saja dahulu. Kalian lihat, saya contohkan dahulu, dia langsung pada saat saya matikan dia berkedip. Oke, akan saya pasang sensor suhu dahulu untuk mengetahui kemampuan MOSFET. Oke, saya lepas saja komponennya semua. Kalian lihat cara melepasnya, kalian solder saja salah satu sisi, langsung ke ataskan. Seperti ini langsung sudah lepas. Kalian lihat semua komponennya, jadi sudah tidak bisa digunakan sebagai BMS ini. Oke, saya coba lagi, apakah masih berkedip? Ya benar, jadi kapasitor yang ada di rangkaian ini yang mempengaruhi. Oke bro, saya pasang heatsink dahulu. Oke, untuk heatsinknya saya darurat dahulu menggunakan aluminium kecil saja. Tapi ini bagus pakai heatsink besar tambah kipas kalau benar ingin sampai 200. Oke bro, suhunya saya jepit 30 derajat. Saya coba dahulu. Mantap, saya coba 40 watt dahulu. Saya tindihkan saja saklarnya. Oke, akan saya biarkan kira-kira 5 menit. Oke bro, suhunya sudah turun naik sekitar 5 menit. Saya karena tidak mencoba sampai 200 ampere, saya bertahap saja. Saya tambah dahulu bebannya. Jadi per 40 watt saja saya cobanya. Oke, saya biarkan lagi nanti kira-kira 5 menit. Oke, saya diamkan dahulu. Oke, setelah 5 menit sepertinya suhunya naik ke sekitar 3 derajat. Jadi per 40 watt naik 3 derajat. Kemudian saya naikkan lagi 40 watt
1 2 3 4. Jadi semua 120 watt. Oke, saya diamkan lagi sampai suhu tidak turun naik. Oke bro, setelah 10 menit tidak sampai 39, harusnya 39 tapi ini 37. Ini kemungkinan aki saya mulai drop, jadi sudah tidak naik lagi. Tapi secara teori ini, bila suhunya kita buat 65 tanpa kipas, kira-kira sudah bisa 600 watt, artinya sekitar 40 ampere. Oke, untuk video selanjutnya akan saya buat tambahkan heatsink beneran seperti ini, dan saya tambah kipas 12 volt karena saya ingin menggunakan untuk keperluan. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.